Kalau bisnis Anda nggak tembus 1 miliar, suntik mati aja bisnisnya. Quote itu pernah viral beberapa tahun yang lalu gitu ya. Terutama ketika saya waktu itu mendalami digital marketing dan melihat fakta fenomena bahwa bisnis-bisnis yang dikembangkan dengan digital marketing itu sangat-sangat mungkin untuk scalable. Artinya adalah tembus di angka miliaran rupiah, gak cuma sekedar 1 sampai 10 miliar, bahkan di angka belasan sampai puluhan miliar doang. Nah, makanya ini menjadi spirit buat kita semua agar serius mendalami dunia digital marketing. Karena pada faktanya makin kesini makin sangat mungkin. Contoh case aja langsung daripada ngomong ngasal gitu ya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ketemu dengan partner saya. Bagaimana partner saya ini, dia punya partner lagi yang para content creator dan juga kreator TikTok gitu kan. Bisnis model yang dibangun cukup menarik karena dia bekerja sama dengan mereka. Bukan membayar sebagai endorser, bukan juga akhirnya katakanlah sebagai brand ambassador, tapi launch sirka bareng. Dengan konsep sirka wujo yang dia dikasih saham, dia mengeksekusinya. Fakta yang menarik adalah ketika dia memperlihatkan dashboard TikToknya pada saya secara personal. Kang, lihat tuh. Omset sebulan, bulan pertama 2,8 miliar, bulan kedua 7,8 miliar, bulan ketiga 6,5 miliar. Bagi saya waktu itu, gila, amazing banget, Masya Allah ya, dalam sebulan langsung angka miliaran. Bahkan yang menarik di bulan kedua nyampe 7,8 miliar. Dan saya hitung NPM-nya berapa, kalau saja kita tembus di angka 20%, tuh 20% dikali 7,8 miliar, itu angkanya miliaran juga. Katakanlah si kreator kita kasih 30%, katakanlah saham bagi hasil, itu udah angka miliaran, Mbak, bener gak? Nah, artinya apa? Bagi kita semua ini sangat mungkin untuk tembus di angka miliaran rupiah, tinggal lebih modalnya mau kayak gimana. Mau main di TikTok kah? Atau mau main di marketplace kah? Atau mau main di Instagram atau dimanapun itu. Tapi balik lagi konsep tentang digital marketing kawan-kawan semua. Jadi sebelum kita terjun ke salah satu bidang di bagian digital marketing, kita harus tahu dulu nih bedanya digital marketing sama internet marketing. Ini yang juga seringkali orang terkecoh. Gampangnya gini, kalau digital marketing berdasarkan Wikipedia, definisinya adalah upaya mempromosikan sebuah produk baik berupa barang ataupun jasa lewat medium digital, baik oleh akses internet ataupun tidak. Nah, artinya digital marketing itu lebih umum. Dia nggak harus akses ke wifi internet. Artinya jualan mobil, jualan properti itu sangat mungkin pakai digital marketing. Beda dengan kondisinya internet marketing. Artinya, kalau misalkan Anda sekarang pengen tumbuh, maka mending internet, mending digital, Kang. Ya tentu digital dong. Digital lebih semua, lebih holistik. Tinggal nanti Anda petakan, kiranya untuk traffic source Anda menggunakan apa? Apakah pakai Instagram, Google, Facebook, YouTube, TikTok, atau apa? Boleh gak sih pakai kayak semacam banner, poster, umbul-umbul? Boleh juga. Itu digital marketing, karena combine. Akhirnya omnichannel. Nah, ini poinnya. Sekali lagi, Anda harus clear dulu bahwa yang kita lakukan adalah aktivitas digital marketing. Dan juga ingat ya, digital marketing bukan jualan, yang bukan cuma sekedar posting-posting doang di marketplace. Bedanya apa? Kalau dijualan di marketplace, Anda data tidak Anda pegang. Kalau misalkan digital marketing, Anda buat website sendiri, Anda nanti tanam pixel di sana, Anda grab audience, ada namanya database dan segala macam punya Anda sendiri. Kenapa kita harus pakai digital marketing kan, gitu kan? Karena tadi audiensnya bisa sangat luas. Anda jualan di Bandung, ya. Ada kawan kita yang dulu pernah ramai juga, orang Yogyakarta jualan panci sampai ke dunia, ya, berbagai kebelahan negara di dunia. Itu sangat mungkin sekali, gitu ya. Kita jualan umrohnya di Jakarta, tapi jualan di Indonesia itu sangat mungkin sekali. Dan nggak cuma sekedar jangkauannya luas, tapi biayanya juga sangat efisien, sangat-sangat murah. Artinya dengan budget tertentu, ROAS-nya berapa kali lipat, gitu ya, itu bisa sangat worth it untuk dilakukan. Misalkan, akuisisi satu customer, misalkan 50.000 atau 500.000. Contohlah umroh misalkan. Umroh, katakanlah kita jual harga 30 juta ke publish. Katakanlah kita cost per lead-nya ada 15.000. Conversion rate-nya 20%. Nah, ini ngomongin digital ya, jadi semua metrik saya buka. Katakanlah customer acquisition cost CAC itu ya, CAC ya. Customer acquisition cost-nya adalah 500.000. Bagi saya sangat worth it. 500.000 untuk dapetin 30 juta. Iya, sangat worth it. Maka sekarang kita hitung berapa target jamaah umroh di bulan ini. Target saya pokoknya 4 bis, Kang. Berarti 4 bis itu 40 orang dikali 4, 120, 160. Ya udah, gas. Berapa tadi cost akuisisinya? CAC-nya 500.000. 500.000 dikali sekian. Budget marketing gitu. Dan ingat, prinsip dalam digital marketing tidak ada budget yang terlalu besar. Yang ada adalah targetnya nggak kecapai. Artinya apa? Targetnya sebut berapa? 1M, budget marketing 5%. Berarti kan udah keluar 50 juta. Gaskan aja 50 juta gitu ya. Jadi jangan pelit-pelit gitu kan. Keluarin dari awal, dibensinin gitu. Sama ketika saya mengembangkan BSM, ini studio BSM gitu, dengan alat-alatnya. Setiap kali saya meeting MBR gitu kan, bahwa cost kita, target kita berapa sekian ya, budgetnya sekian. Costnya sangat-sangat murah dan targetnya sangat tertarget. Kita pengen bidik orang BSM Bandung ya Bandung dan sekitarnya. Di Jogja ya meeting sama leader Jogja, Jogja gitu. Jakarta Jakarta, clear.
Dan ini tidak bisa dilakukan kalau kita aktivitasnya konvensional. Nah sekarang kita muncul, pertanyaan berikutnya adalah, seperti yang tadi saya sampaikan, gimana tembus miliarnya gara-gara digital marketing? Teman-teman, itu harus tahu dulu masing-masing matriksnya, itu kira-kira nanti Anda ningkatinnya kayak apa. Misalkan ada 4 matriks yang harus Anda ukur. Ini catat ya. Pertama, matriks yang pertama adalah leads. Apa upaya untuk ningkatin leads dalam perusahaan di digital marketing? Kedua adalah matriks yang kedua adalah CR, conversion rate. Apa upaya ataupun teknik strategi untuk naikin conversion rate di perusahaan? Yang ketiga adalah matriksnya adalah AOV. AOV itu average order value. Apa aktivitas strategi untuk naikin average order value atau bucket size di perusahaan? Dan yang keempat adalah retention rate ataupun repeat order. Apa upaya untuk naikin repeat order ataupun retention rate di perusahaan? Ini kudu clear semuanya. Kemarin saya meeting dengan salah satu tim di perusahaan saya, namanya PT Unabu, Donatsu gitu ya. Pada saat kita meeting, dibukalah sebuah data, disajikan sebuah data, saya melihat datanya, sampai pada kesimpulan bahwa marketing kita isunya adalah ada 2 hal. Pertama di leads, di transaksinya, berarti orang datang transaksi gitu ya. Di kedua adalah di retention rate. Retention rate isunya bukan karena jumlahnya, tapi karena tidak diukurnya. Padahal saya bilang, gamenya F&B adalah di retention rate. Sebuah bisnis, katakanlah kita jualan donat, sebulan bisa jadi beli donat 4, 5, 6 kali dalam sebulan. Beda dengan jualan laptop. Ya mungkin setahun, jangan sebulan, setahun ini paling berapa kali gitu. Maka harus diukur, saya bilang. Saya bilang ke tim marketing, mulai bulan depan, kalau bisa ada data yang namanya retention rate. Dari mana kita tahu? Kita kasih yang namanya voucher. Voucher itu kali misalkan ada 10 stempel. Setiap kali nanti dia isi stempel 10, dia akan tukar dengan merchandise kita gitu kan, dan akan terrecord sama data penjualan kita, sehingga nanti kita tahu mana customer yang loyal, mana customer yang royal. Yang loyal adalah yang repeat order, yang royal adalah yang sering transaksi banyak. Ini semua diukur. Yang kedua adalah isunya di marketing. Kalau marketing berarti ya cek apa isunya marketing, sehingga yang datang nggak begitu banyak. Pasti ternyata human error gitu. Kenapa? Karena tidak ada orang PIC khusus dalam marketing. Maka mulai bulan depan, Mas Kang, ini cara saya meeting ya. Bulan depan harus ada PIC khusus di marketing, di bagian marketingnya, sehingga semua metrik terukur. Itu yang pertama. Kedua adalah budget marketing di setiap outlet itu harus benar-benar dikeluarkan, jangan sampai tersimpan. Karena kita pengen meramaikan outlet tersebut. Nah ini bahasan-bahasan dalam dunia digital marketing. Itu contoh pertama di PT Unabu. Contoh yang kedua adalah di BSM. Nah enaknya kalau kita punya bisnis, cerita kan bisa bisnis sendiri gitu. Kalau konsultan kadang ceritain bisnis orang kan confidential gitu. BSM nih contoh BSM Renta. Bagaimana kita mengembangkan BSM Jakarta ke BSM Bandung butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan konon kalau nggak salah 10 tahun. Tapi kenapa BSM Bandung mengelebar ke Jogja itu hanya butuh waktu 1 tahun. Bahkan di tahun ini kita rencana akan buka cabang 2 lagi. Jogja dan 2 titik lagi. Karena salah satu yang kita sangat concern adalah dalam dunia digital marketingnya. Maka saya itu meeting, saya hadir ke BSM Bandung, ke ruangan ini, gitu ya, ke tempat ini. CEO-nya adalah Kang Wahyu. Kang Wahyu, oke, kita akan kembangkan gila di sini. Kita udah 3 bulan launching, kita akan kembangkan secara masif. Dan saya bilang, datangkan saya 4 orang. Nah, ini cara saya pimpin. Datangkan saya 4 orang, 1 digital strategis, 2 advertiser, 3 CRM, 4 adalah konten. Wah, Wahyu sebagai seorang CEO dia nunjuk ke HR-nya, ke HR. HR itu orang human capital. Tolong cariin 4 orang yang dia butuhkan. Nah, ini enaknya kalau koordinasi sudah enak ya. Minggu depan saya tunggu. Ternyata singkat cerita 10 hari kemudian saya ketemu di kantor BSM Bandung. Kenalkan saya bagian digital, saya sini bagian advertiser, saya sini bagian ini. Oke, saya udah bikin to-do list. Oke, kamu kerjain udah masing-masing tahu. Nih, kerjain ini semua. Di antara 10 list mana yang kamu nggak paham? Oh, Kang, ini maksudnya apa, Kang? Oke, gini nih. Nah, kenapa saya bisa ngasih tugas? Karena saya paham digital marketing. Dan kenapa dia akhirnya bisa langsung eksekusi cepat? Karena dia udah paham tentang digital marketing juga di bagian-bagiannya gitu. Jika lebih cepat. Sehingga cerita kawan-kawan, kita set up di BSM Bandung hanya dalam waktu beberapa bulan langsung perform di angka gila-gilaan, profit juga lumayan besar gitu kan. Dan bahkan belum nyampe setahun kemarin udah buka cabang di Yogyakarta. Kok bisa cepet digital marketing? Ya. Nah, apa yang kita lakukan di situ? Salah satunya juga adalah perapian report penjualan. Revenue kita pertama adalah dari B2B, kedua adalah dari new member, yang ketiga adalah dari segi retention rate. Maka saya tunjuk, di antara 3 channel ini, tolong si ini kamu megang ini ya. Kamu mau tanggung jawab terhadap new member, kamu tanggung jawab terhadap retention rate ataupun repeat order, kamu tanggung jawab terhadap B2B. Kita kalau nggak paham dunia digital marketing dan manajemen dan juga marketing secara holistik, itu nggak bisa menyuruh kayak begitu. Dan ini yang saya polakan di berbagai bisnis. Ketika saya dulu handle sebuah klinik mata, omsetnya naik 10 kali lipat, gitu kan, itu gila banget sih. Itu juga sama. Ketika saya handle di perusahaan skincare, bahkan ini saya sering sampaikan, omset cuma berapa miliar, nyampe ratusan miliar, juga sama. Nah, saya tuh jarang bikin konten keluar karena aktivitas saya rata-rata lebih tinggi begitu. Sebagaimana yang pernah saya juga di video yang lain di sini ya. Gitu ya teman-teman. Jadi sangat mungkin buat kita tembus angka miliar rupiah dengan mengaplikasikan, mengoptimasi aktivitas digital marketing. Nah, tentu Anda perlu pelan-pelan belajarnya. Itulah kenapa saya update konsisten
secara rutin di channel YouTube ini tentang konten-konten digital marketing, jualan, marketing, dan lain-lain. Kalau ada pengen di mentoring secara khusus bareng sama saya secara jarak jauh, nanti joinnya di Jualaris. Silakan Anda join di Jualaris karena videonya banyak banget dan itu ada PR masing-masingnya. Kalau Anda suka dengan tantangan dan pengen bayar ya. Saya mah gak ada duit, yaudah tonton YouTube aja. Saya mah pengen di mentoring, join Jualaris ya. Itu mungkin dari saya teman-teman, semoga video ini memberikan pencerahan buat Anda agar jualan Anda bisa tembus miliaran rupiah dengan digital marketing. Saya doakan terbaik, semoga jualannya makin laris, bisnisnya makin tumbuh, dan manfaatnya makin besar buat banyak orang ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.